أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Hari ini, alumni persaudaraan atau PA212 menggelar aksi demo bertema 411 di depan Istana Negara. Dan seperti biasa, tuntutan mereka adalah mendesak agar Jokowi ini segera mundur. Memang lucu sekali gerombolan PA212 ini kalau menurut saya. Lah, kok enak banget ya, mereka ini minta agar Jokowi mundur dari presiden. Emangnya mereka ini siapa? Wong mereka ini cuma segelintir kok mendesak agar Jokowi mundur coba. Nah, tapi ya mungkin masih ada yang belum tahu apa sih alasan mereka ini mendesak agar Jokowi mundur dari jabatan presiden. Terus kalau Jokowi mundur, siapa yang mau menggantikan presiden? Apakah Rizik Syihab atau Novel Bang Mukmin? Nah, jadi ya alasan mereka menuntut Jokowi mundur ini adalah karena terkait dengan adanya tuduhan ijazah palsu coba. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Masa ya soal ijazah palsu yang sudah dibantah, tapi masih saja dijadikan isu untuk aksi demo turunkan Jokowi. Lah mereka ini sedang mabuk atau kesurupan setan? Nah, jadi ya dari sini semakin jelas bahwa memang sejak awal ya tuduhan terkait ijazah palsu Jokowi ini adalah by design alias sudah direncanakan. Dan terbukti ketua PA212 yang diketuai oleh Slamet Ma'arif hari ini melakukan aksi demo bertema 411 dengan alasan tuduhan bahwasanya ijazah Jokowi itu palsu. Ya meskipun demonya ini terlihat sepi. Padahal ya demonya ini sudah mendatangkan massa dari luar kota Jakarta. Ada yang dari Purwakarta naik bus. Jujur saja ya, saya jadi curiga apakah jangan-jangan demo hari ini ada bohirnya. Kan itu pertanyaannya, bener gak? Dan dari sini ya juga semakin kelihatan sepertinya mereka ini udah kehabisan isu untuk mendemo Pak Jokowi. Makanya isu soal ijazah palsu Jokowi ini dimainkan lagi, diangkat lagi oleh gerombolan PA212. Lah sekarang mau mainkan isu apa lagi coba kalau bukan ijazah palsu? Wong isu soal PKI ini juga sudah lewat dan basi, bener gak? Terus pertanyaannya, emang mau mainkan isu apa lagi mereka ini? Isu soal ekonomi. Alhamdulillah malah ekonomi Indonesia ini relatif baik-baik saja meski di tengah krisis melanda dunia. Bahkan kabar terbaru menurut Dana Moneter Internasional atau IMF, Indonesia masuk dalam kelompok 10 negara dengan ekonomi atau produk domestik bruto terbesar di dunia. Coba bayangkan, luar biasa sekali kan? Jadi tolong dicatat itulah. Malah data dari IMF tersebut ya juga mencatat Indonesia ini berada di posisi ke-7 menyalip negara-negara seperti Brazil, Inggris, dan Prancis. Lah ini kan luar biasa sekali kalau menurut saya, bener gak? Harusnya ya kita semua bersyukurlah, bukan malah menggelar aksi demo yang tidak jelas seperti gerombolan PA212. Memang mereka ini aneh sekali kalau menurut saya. Ya tapi saya menyadari itu semua sih. Mungkin ya karena segala macam cara yang dilakukan selama ini selalu gagal, makanya gerombolan PA212 itu mengangkat isu soal ijazah palsu Jokowi. Ya jujur saja, kadang saya juga heran dengan gerombolan mereka ini. Apakah mereka selama ini ya nggak punya kerjaan sama sekali? Masa ya setiap waktu selalu saja mereka ini sibuk demo meminta agar Jokowi mundur, dan Jokowi mundur. Ya tapi ya begitulah faktanya apa? Faktanya sampai sekarang ini, sampai detik ini ya Jokowi masih sah sebagai Presiden RI. Ya lagian tuduhan soal ijazah palsu Jokowi ini kan sudah banyak sekali yang membantah.
mulai dari guru SMP hingga guru SMA Jokowi, semua juga sudah speak up memberikan penjelasan terkait itu semua. Bahkan pihak sekolahnya ini juga sudah memberikan bukti. Begitu juga dengan teman-teman sekolah Jokowi. Mereka juga sudah angkat bicara soal ijazah Jokowi. Tapi kenapa ya mereka ini masih saja belum percaya coba? Nah ini kan aneh sekali kalau menurut saya. Ada apa di balik semua itu? Nah, jadi dari sini kita semakin jelas bahwa memang ya semua tuduhan ini adalah by design. Dan kalau dilihat dari kabar terbarunya, bukankah ya Bambang Tri ini telah mencabut gugatan ijazah palsu Jokowi melalui kuasa hukumnya? Lah ini kan aneh sekali. Mereka lapor-lapor sendiri, sekarang malah gugatannya ini dicabut sendiri. Ya, tapi saya paham pada dasarnya semua ini adalah soal urusan perut, urusan dapur. Ya maklumlah mereka ini kan memang hidupnya dari demo. Kalau mereka ini nggak demo, ya mana mungkin mereka ini bisa makan. Mana mungkin mereka bisa mendapatkan nasi bungkus. Dan seperti biasa, apapun demonya, kalau diperhatikan, selalu bendera yang dibawa adalah bendera hitam dan Palestina. Ya sekarang coba lihat saja anak-anak yang membawa bendera Palestina ini. Kasihan sekali kan melihat raut wajahnya ini. Ya atau jangan-jangan ya dia ini adalah korlap bagian pembagian nasi bungkusnya. Ya siapa tahu kan, benar gak? Ya tapi jujur sih, miris juga ketika melihat aksi demo 411 kali ini. Kalau diperhatikan sekilas ya, memang banyak sekali organisasi yang ikut serta dalam aksi demo mereka ini. Ada Front Persaudaraan Islam atau FPI, ada juga PA212, dan yang terbaru ini adalah Organisasi Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR. Ya coba perhatikan, banyak sekali kan organisasi mereka ini. Tapi ya begitulah kalau diperhatikan orang-orangnya ya cuma itu-itu saja. Dan melihat yang seperti ini, saya jadi curiga, jangan-jangan mereka ini sengaja membuat banyak sekali organisasi itu agar apa? Agar bisa dijadikan sebagai bahan pengajuan proposal ke bohirnya. Ya siapa tahu kan. Ya memang sih mereka ini pernah menggelar aksi besar bertema 212 pada beberapa tahun yang lalu. Tapi itu kan dulu. Jujur saja saya khawatir mereka ini mengalami delusi saat aksi demo 212 beberapa tahun yang lalu. Mungkin dalam halusinasi mereka ini menganggap bahwasanya mereka ini bisa melakukan hal yang sama seperti dulu. Padahal semua itu sangat sulit untuk diulang lagi kalau menurut saya. Nah, mengapa saya katakan sangat sulit untuk diulang? Karena ya umat muslim ini, umat Islam ini sejatinya sudah banyak yang sadar. Sudah banyak yang mengetahui bahwasanya aksi 212 itu hanyalah aksi politik. Bukan murni aksi untuk bela agama seperti yang digaungkan oleh PA212. Makanya sekarang ini ya, aksi-aksi yang dilakukan oleh mereka ini, dilakukan oleh PA212 dan kawan-kawannya itu sudah tidak laku lagi. Semuanya itu ujung-ujungnya hanya soal politik semata. Jadi sekali lagi saya tegaskan, umat Islam, umat muslim saat ini ya, sudah banyak yang sadar bahwa mereka selama ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik saja. Apalagi ya pihak PA212 sebelumnya juga telah mengakui bahwa memang gerakan 212 itu adalah gerakan politik. Politik untuk apa? Untuk memenangkan Anies Baswedan melawan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jadi sudah clear ya. Makanya saya selalu mengingatkan untuk Pilpres 2024 nanti ya, kita harus waspada. Jangan sampai hal yang sama terulang kembali. Segala bentuk politik identitas harus kita hindari. Jangan lagi ada spanduk-spanduk dengan nada ancaman bahwa yang tidak memilih calon si A, calon menurutnya, maka dia akan diancam masuk neraka. Dan saya yakin eksistensi gerombolan PA212 ini akan semakin tenggelam. Menurut saya ya, panggung mereka ini sudah habis, sudah selesai. Namun demikian, potensi-potensi untuk terulangnya politik identitas itu akan selalu ada. Makanya kita tetap harus waspada. Jangan beri ruang kepada kelompok-kelompok yang hanya memanfaatkan politik identitas untuk meraih kekuasaan. Nah, jujur saja ya, sebenarnya mereka ini hanyalah kelompok kecil.
Dan terbukti saat ini demonya pun gak seberapa ramai. Paling kalau dihitungnya ini cuma ribuan saja yang hadir. Jadi ya percuma saja kalau mereka ini teriak Jokowi mundur, Jokowi mundur. Dan lucunya lagi adalah di saat mereka sedang melakukan aksi demo untuk menuntut Jokowi mundur, ternyata Jokowi ini malah sedang berada di Mojokerto, Jawa Timur, coba. Kasihan sekali kan mereka ini. Sudahlah capek-capek demo, malah yang di demo ini gak ada di istana, coba. Ya kalau melihat yang seperti ini, sepertinya ya ada pesan khusus yang tersirat dari Presiden Jokowi kepada aksi demo tersebut. Ya mungkin ya beliau ini menganggap bahwa aksi demo tersebut yang dilakukan oleh PA212 itu memang tidak berpengaruh apa-apa. Ya beda dengan aksi demo 212 yang dulu ditemui oleh Pak Jokowi itu. Ya masih ingat kan dulu Pak Jokowi ini hadir di tengah-tengah masa aksi demo 212. Dan Jokowi ini tidak gentar sedikit pun saat itu. Jadi ya kalau menghadapi aksi 212 saja Jokowi berani, apalagi menghadapi aksi demo yang jumlah pesertanya ini jauh lebih sedikit. Bener gak? Kan itu logikanya. Makanya kalau nanti ada yang menuding bahwasanya Jokowi takut di demo, menurut saya itu jelas sudah terbantahkan. Menurut saya ada yang jauh lebih penting dilakukan oleh Jokowi ketimbang harus menemui gerombolan PA212. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya buat PA212. Teruslah kalian mendemo Pak Jokowi walau pada akhirnya akan sakit hati. Ya, saya pikir itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.